wabarakatuh. Senang sekali hari ini bertemu kembali dengan saya, Bu Aziza. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga semua sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, meskipun belajar kita secara daring, saya berharap anak-anak bisa mengikutinya dengan disiplin, ya. Sebelum belajar, mari kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa bersama-sama ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat yang soleh dan solihah, yuk kita simak dan pahami slide-slide berikut ini dengan baik. Ya, silahkan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kompetensi dasar 1 dan 2. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari, siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan garis bilangan berikut. Terlihat di situ ada panah yang mengarah ke kanan yang menunjukkan bilangan positif, sedangkan yang ke kiri menunjukkan bilangan bulat negatif. Jadi, arah ke kanan menunjukkan positif, arah ke kiri menunjukkan negatif. Ingat-ingat ya anak-anak. Berikutnya contoh. Contoh 1, 7 ditambah min 7. Maka dalam garis bilangan, buatlah garis dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 7. Karena positif 7, maka ke kanan sebanyak 7 lompatan dari titik 0. Kemudian ditambah negatif 7 dari pangkal panah, dari ujung panah yang warna biru mengarah ke arah kiri sebanyak 7 lompatan. Maka di situ terlihat bahwa tidak ada kelebihan panah dari keduanya, maka hasilnya adalah 0. Jadi 7 ditambah min 7 sama dengan 0. Berikutnya yang kedua, min 3 ditambah 5. Buat garis panah ya, 3 lompatan ke arah kiri karena di situ min 3. Kemudian dari ujung panah itu bergerak sebanyak 5 lompatan karena positif 5 ke arah kanan. Maka di situ terlihat bahwa panah ke kanan lebih panjang. Maka nanti hasilnya adalah positif. Nah, kelebihannya berapa di situ? Kelebihannya adalah 2, maka hasilnya adalah positif 2. Jadi min 3 tambah 5 sama dengan positif 2. Berikutnya contoh yang ketiga, min 3 ditambah min 5. Maka pertama kamu buat adalah 3 lompatan ke arah kiri dari titik 0. Kemudian dilanjutkan 5 lompatan ke arah kiri juga. Maka hasilnya adalah dari pangkal awal yaitu 0 sampai ujung panah yang terakhir. Di situ merupakan hasil dari penjumlahan bilangan tersebut. Hasilnya adalah negatif 8. Jadi min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8. Contoh 4, 5 ditambah min 9. Perhatikan,
Diawali dengan positif 5. Dari titik 0 buat garis ke arah kanan sebanyak 5 lompatan. Kemudian dilanjutkan dari ujungnya panah tersebut ke arah kiri sebanyak 9 lompatan. Maka terlihat di situ ada kelebihan panjang pada arah ke kiri, maka hasilnya nanti adalah negatif. Nah, negatif berapa? Yaitu negatif 4. Jadi hasilnya min 4. Berikutnya contoh yang kelima. 2 min 9 atau 2 dikurang 9. Apabila ada soal yang seperti ini, maka tanda pengurangan bisa dirubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan 9, yaitu ditambah dengan min 9. Jadi 2 ditambah min 9. Maka pertama kali dibuat garis bilangan 2 lompatan dari angka 0 ke arah kanan. Kemudian dari ujungnya ditambah 9 lompatan ke arah kiri karena min 9. Maka dilihat yang paling panjang adalah yang negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif, yaitu negatif 7. Jadi hasilnya adalah negatif 7. 2 kurang 9 sama dengan negatif 7. Berikutnya contoh yang keenam, min 7 dikurang min 3. Apabila ada pertemuan antara pengurangan dengan bilangan negatif, di situ bisa dirubah menjadi penjumlahan. Kemudian berubah menjadi min 7 ditambah 3. Maka pengerjaannya, buatlah angka garis panah ke arah kiri 7 lompatan dari titik 0. Kemudian dari ujung paling kiri dilanjutkan ke arah kanan sebanyak 3 lompatan karena ditambah dengan positif 3. Maka yang panjang adalah yang positif. Maka di situ yang panjang adalah yang negatif. Yang biru ke arah kiri itu yang lebih panjang, maka hasilnya adalah arah ke kiri sebanyak 4 lompatan. Jadi hasilnya min 4. Nah, min 7 dikurang min 3 sama dengan min 4. Demikian anak-anak. Dari contoh-contoh tadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama bahwa tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Yang kedua, kurangkan bilangan dari angka terbesar dan terkecil. Yang ketiga, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Seperti soal yang nomor 3, jika tandanya sama-sama negatif, maka angkanya dijumlahkan. 3 ditambah 5, 8. Sama-sama negatif, berarti di sini juga hasilnya negatif. Sedangkan tanda positif dan negatif mengikuti angka terbesar. Contohnya di sini nomor 2. Tanda negatif 3 dan positifnya 5. Maka yang terbesar adalah positif. Maka hasilnya nanti positif. Kemudian kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Begitu juga dengan contoh yang nomor 4. 5 ditambah min 9. Di sini yang terbesar adalah negatif, maka hasil akhir nanti negatif. Kemudian angka terbesar adalah 9 dikurangi dengan angka terkecil 5. 9 dikurang 5 adalah 4. Demikian, diingat kesimpulan ini untuk mengerjakan soal-soal apabila
soal itu angkanya lebih besar. Berikutnya contoh 1. 38 ditambah min 58. Maka dilihat yang terbesar adalah angka negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. 58 dikurangi 38 hasilnya 20. Maka karena negatifnya yang lebih besar, hasil pengerjaannya adalah min 20. Contoh kedua, min 19 ditambah min 21. Ya, ini kesimpulan yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Nah, hasilnya 40 dari 19 ditambah 21. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya negatif 40. Yang ketiga, min 29 ditambah 9. Perhatikan, negatif 29, angkanya besar dengan 9. Maka nanti negatif, karena negatifnya besar. Ya. Kemudian dikurangkan, 29 dikurangi 9, hasilnya 20, jadi hasil pengerjaan hitungnya min 20. Keempat, min 18 dikurang 9. Ini bisa dirubah, ya. Pengurangan pada min 9 bisa dirubah menjadi penjumlahan dengan lawan 9. Lawan 9 adalah negatif 9. Jadi kalimat matematikanya berubah menjadi min 8 ditambah min 9. Lihat sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif dengan menjumlahkan keduanya. Akhirnya min 27 hasil dari pengerjaan hitung soal tersebut. Yang kelima, 20 dikurang min 15. Ingat tadi negatif bertemu dengan negatif, maka menjadi penjumlahan. Akhirnya 20 ditambah 15 sama dengan 35. Nah, demikian. Sekarang contoh soal untuk penerapannya. Pada sebuah garis bilangan, Dina meletakkan biji kacang hijau pada angka min 10. Sedangkan Iwan meletakkan biji kacang hijau pada angka 7. Berapa jarak kedua kacang hijau itu sekarang? Maka kalian gambar garis bilangannya. Nah, sekarang perhatikan. Punyanya Dina ada di min 10. Punyanya Iwan ada di angka 7. Nah, jarak keduanya. Nah, jarak keduanya ini. Ya, kita hitung. Kalau dalam kalimat matematika menjadi 7 dikurang min 10. Ya, ingat min ketemu pengurangan apa min ketemu min jadi positif. Maka tinggal menjumlahkan 7 tambah 10 hasilnya 17. Jadi jarak kedua kacang hijau tersebut adalah 17 satuan panjang. Nah, sekarang dari kesimpulan tadi kamu gunakan untuk mengerjakan tugas berikut ya. Kerjakan dengan baik. Sebelumnya pahami dulu pengerjaan hitungnya tadi. Nah, sekarang selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan selalu bahagia. Demikian anak-anak pertemuan kita pagi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya anak-anak. Anak soleh dan solehah, hebat, taat beribadah, tekun belajar.
selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.